Albert Einstein dikenal dunia sebagai simbol kejeniusan, sosok yang mengubah cara manusia memahami ruang, waktu, dan alam semesta lewat teori relativitas. Namanya menjadi ikon ilmu pengetahuan modern, seorang ilmuwan yang pikirannya menerangi dunia. Namun di balik kejeniusannya, tersimpan kisah lain yang jarang diungkap, sisi kelam kehidupan pribadi seorang jenius yang tak mampu menjaga keharmonisan rumah tangganya sendiri. Einstein bukan hanya ilmuwan besar, tetapi juga manusia yang penuh kontradiksi, bercahaya dalam ilmu, namun gelap dalam relasi pribadinya. Cinta di Politeknik Zurich, awal sebuah kisah cemerlang. Semua bermula di Politeknik Zurich, tempat Einstein muda menempuh pendidikan pada akhir abad ke-19. Di sana ia bertemu Mileva Maric, satu-satunya perempuan di kelas fisika. Mileva bukan perempuan biasa. Ia cerdas, logis, berani berdebat, dan punya semangat ilmiah yang kuat. Di antara para mahasiswa laki-laki yang sering meremehkan, Mileva justru menjadi teman diskusi sejajar bagi Einstein. Dari pertemuan itu tumbuh benih cinta. Mereka berdua bermimpi besar, mengubah dunia lewat ilmu pengetahuan. Dalam surat-surat Einstein kepada Mileva yang kemudian terungkap, ia kerap menulis kalimat manis dan hangat. Ia menyebut Mileva bukan hanya kekasih, tapi juga rekan sejawat dalam berpikir. Beberapa sejarawan bahkan menduga, Mileva turut membantu Einstein dalam perumusan awal teori relativitas khusus. Namun, karena norma zaman dan sistem akademik yang masih patriarkal, nama Mileva tidak pernah tercatat dalam sejarah resmi. Cinta yang pudar di tengah ambisi. Setelah menikah, kehidupan keduanya tak semulus impian. Einstein mulai fokus mengejar karir akademik dan penelitian. Ia makin jarang berada di rumah, sementara Mileva harus mengurus rumah tangga dan membesarkan dua anak mereka, Hans Albert dan Edward. Perbedaan pandangan hidup dan tekanan ekonomi membuat hubungan mereka retak. Einstein yang dulu hangat berubah menjadi dingin. Dalam surat-surat berikutnya, ia terdengar formal, kaku, bahkan berjarak. Pada tahun 1914, ketika hubungan mereka semakin memburuk, Einstein menulis sebuah kontrak rumah tangga untuk Mileva. Dokumen yang kini menjadi simbol betapa dinginnya hubungan mereka. Isi kontrak itu mengejutkan. Mileva harus menyiapkan makanan 3 kali sehari, menjaga rumah tetap rapi, tidak berbicara kecuali diminta, dan meninggalkan kamar bila Einstein sedang bekerja. Kontrak itu menggambarkan transformasi dari pasangan intelektual menjadi hubungan tanpa kehangatan. Cinta yang dulu dibangun atas kesetaraan pikiran kini berubah menjadi struktur dingin antara tuan rumah dan pengurus rumah tangga. Luka yang tak pernah sembuh. Setelah berpisah, Einstein pindah ke luar negeri. Karirnya terus menanjak, publik memujanya sebagai dewa ilmu yang menyingkap rahasia alam semesta. Namun, di sisi lain dunia, Mileva tinggal di Zurich, membesarkan anak-anak mereka sendirian. Anak bungsu mereka, Edward Einstein, tumbuh cerdas dan peka, mewarisi kecerdasan ayahnya. Namun ketika beranjak dewasa, Edward mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa. Dokter kemudian mendiagnosisnya dengan skizofrenia. Mileva merawat Edward dengan sabar, seringkali harus menjual barang-barangnya untuk membayar biaya pengobatan. Sementara Einstein, yang sudah menetap di luar negeri dan tenggelam dalam dunia ilmiah serta pergerakan sosialnya, hanya bisa mengirim surat dan uang dari jauh. Rasa bersalah terus menghantuinya. Dalam salah satu suratnya di masa tua, Einstein menulis, "Melihat Edward seperti melihat bagian jiwaku yang retak." Kalimat itu menunjukkan penyesalan mendalam seorang ayah yang merasa gagal hadir di masa-masa sulit anaknya. Edward menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa Zurich, ditemani ibunya sampai akhir hayatnya. Geni, ambisi, dan kesepian. Kisah Einstein menunjukkan bahwa bahkan manusia paling jenius sekalipun tak luput dari kelemahan. Ia mampu menaklukkan rumus dan teori yang rumit, tapi gagal menaklukkan kerumitan perasaan dan relasi manusia. Bagi banyak sejarawan, kehidupan pribadi Einstein menjadi potret konflik abadi antara ambisi dan kemanusiaan. Ambisinya membawa dunia pada kemajuan besar, namun juga menjauhkan dirinya dari orang-orang yang ia cintai. Ketika dunia memujanya, Einstein justru hidup dengan kesepian yang halus tapi dalam. Dalam wawancara di masa tua,
Ia pernah berkata, "Aku mencintai kesunyian, karena di sana aku menemukan kebebasan berpikir, tapi terkadang, kesunyian itu juga menghukumku." Mileva, bayangan yang terlupakan. Bagi banyak pengamat sejarah, kisah Mileva Maric juga menyimpan ironi. Ia mungkin adalah salah satu perempuan jenius yang terlupakan sejarah. Sumbangsihnya terhadap perkembangan fisika modern masih diperdebatkan, tapi semangat dan dedikasinya pada ilmu tak bisa dipungkiri. Setelah berpisah, Mileva hidup sederhana, bahkan sulit secara ekonomi. Ia meninggal tanpa banyak diketahui publik, sementara nama Einstein terus bersinar di seluruh dunia. Namun, dalam banyak catatan pribadi, Einstein tetap mengenang Mileva dengan rasa bersalah dan nostalgia yang samar. Salah satu catatan pribadinya menyebut, "Aku berutang banyak pada Mileva. Tapi mungkin aku terlalu bodoh untuk menyadarinya lebih awal." Dewa ilmu, tapi tetap manusia. Di hari-hari terakhir hidupnya di Princeton, Amerika Serikat, Einstein lebih banyak menyendiri. Ia menolak ketenaran dan kemewahan. Ia menghabiskan waktu membaca, menulis, dan sesekali bermain biola. Meski dunia mengenangnya sebagai simbol kejeniusaan, Einstein sendiri menyadari bahwa manusia tak bisa hidup dari logika semata. Dalam surat-surat terakhirnya, ia menulis refleksi yang sangat manusiawi. "Kejernihan berpikir membawaku jauh, tapi hati yang kosong membuatku tersesat." Kisah Einstein bukan sekadar biografi ilmuwan besar, tetapi potret tentang batas manusia. Ia menerangi dunia dengan pikirannya, namun gagal menerangi hatinya sendiri. Einstein membuktikan bahwa jenius sejati pun tidak kebal terhadap kesepian, kesalahan, dan penyesalan. Dan mungkin, justru disitulah letak kemanusiaan yang paling nyata, bahwa bahkan dewa ilmu pun tetap manusia yang rapuh.